apabila seorang terdesak membutuhkan uang dalam keadaan darurat, tidak ada jalan lain, apa hukumnya jika dia masih meminjam uang riba? Ini bukan pertanyaan, ini menawar. Pilihannya dua. Kalau indak makan riba, mati. Pilih mati atau makan riba? Makan riba. Oleh sebab itu sementara tegak yayasan Gemar Sedekah, apa boleh buat? Makan babi selagi. Makan babi, makan babi, makan babi. Bayangkan mau makan babi berapa lama? Jangan sampai muka awak membantu babi dia makan babi. Mau makan babi, makan haram berapa lama? Berhenti. Tapi insya Allah sejak malamnya akan bangkit semangat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, sebulan, setahun. Maka insya Allah akan ada perubahan di masa akan datang insya Allah. Amin. Ini hukum darurat, tak bisa dipakai. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Wad-darurat tuqaddaru biqadriha. Yang darurat itu ada kadar tertentunya. Pernah berkecimpung dengan riba, bagaimana cara membersihkannya? Semua yang hasil-hasil riba engkau serahkan ke masalih ammah. Masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Begitu cara menebusnya. Ini yang selama ini dapat duit riba, beli mobil riba, bikin riba, ambil riba. Tiba-tiba dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal bara. Mana hasil riba? Udah bersih dah ya. Lampu istighfar 3 kali. Enak aja. Jadi kalau gitu tobat ini berat. Tobat ini berat. Berat sekali mau masuk surga. Karena berat itulah maka balasan di surga. Kalau ringan kipas angin. Ustaz, apa hukumnya melukis sesuatu yang menyerupai makhluk? Illa riqman fi thawbin. Kecuali menggambar di kain. Menggambar di kain enggak, Pak? Menggambar di kain. Dan tidak boleh itu adalah membentuk, mencetak, mempahat. Dibentuk, dicetak, dipahat, diukir. 3 dimensi. Kalau disenter, ada bayang-bayangnya. Yang tak boleh itu patung. Patung tak boleh. Itu pun patungnya utuh, lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di rumahnya ada patung gajah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, pulang dari siko, ambil belalainya saya boleh. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah. Fiha tamathil, malaikat tidak masuk dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada patung. Patung utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, tak masuk malaikat. Tapi kalau sekedar lukisan, gambar, tidak apa-apa. Patung tak boleh. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Saya mau tanya tentang perlombaan burung. Diikuti oleh bapak saya. Bapak saya membayar inset buat perlombaan. Judi kok. Judi. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. 10 orang melomba burung. Siapa yang paling bagus dapat 500.000. Yang kurang bagus dapat 300.000. 200 untuk biaya operasional. Maka judi. Begitu juga dengan main futsal. Siapa yang menang nanti dia dapat gratis. Yang kalah membayar permainan. Judi. Dikumpulkan duit 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Lomba mancing. Kolamnya besar, ikannya 1, ikan kenyang. Pancing. Nengok cacing, apa kata ikan? Judi. Ya main judi. Berhenti judi. Dipasanglah burung. Orang yang lomba burung itu 2 dosanya. Yang pertama, main judi. Yang kedua, menyiksa burung. Burung diletakkan dalam sarang. Sejak akil balik tak pernah jumpa perempuan. Kawin. Orang mantap. Terus mantap. Padahal dia sedang mengkawin. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai musibah yang terjadi di Palu baru-baru ini di Pasaman Barat? Apakah itu adalah pertanda dekatnya kiamat, Pak Ustadz? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzi
nawalamu minkum khassah. Takutlah kamu ketika azab itu datang, dia tidak menimpa yang zalim saja. Seandainya ombak itu naik ke atas, apakah bisa dibedakan mana rumah ustadz, mana rumah perampok, mana rumah orang baik, mana rumah orang tak baik, mana rumah yang berjilbab dengan rumah yang tak berjilbab, mana rumah yang pezina dengan rumah yang taat? Semuanya rata disapunya dengan tanah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasya wal riba. Ya Allah, selamatkan negeri kami bil khusus Solo dari malapetaka bencana musibah. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, la yab'atsanallahu 'alaikum iqaban, Allah akan turunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, kalian berdoa di tanah lapang, pakai baju putih, pakai kain putih, pakai celana putih, pakai sendal putih, pakai kain HP putih, pakai mobil putih, tapi hatimu hitam, kepala batu hati berbulu. Berdoa kalian ke atas langit, ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kalian tidak dikabulkan. Apa sebab? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bu, laksanakan amar ma'ruf. Ibu paling besar perannya, karena ibu yang paling dekat dengan anak. Mau pergi sama siapa, pulang jam berapa, duit pakai kemana, kunci motor kemana, kalau sampai ibu diam, musibah sudah dekat. Bapak jangan asal kasih duit saja, anak minta kasih gadget, anak minta duit kasih duit, anak minta motor kasih motor, anak minta kasih duit, akhirnya dia menjadi pecandu narkoba, pezina, perampok, nauzu. Mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Berikan tips istiqomah menjalankan sholat tahajud, Pak Ustaz. Beli jam weekend. Pasang jam, tapi jam jangan diletak dekat awak. Kalau diletak dekat awak, waktunya berbunyi, letak dekat kaki, jamnya agak jauh sekete. Supaya waktu awak bangun, awak pun ambil. Jam itu dipasang dua. Jam yang pertama itu jamnya jam jadul. Tik, 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 tik. Jam Meko, jam yang pakai lagu. Pilih lagu-lagu yang membuat awak takut pada Allah. Contoh lagunya, mati. Na, 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 na. Itu yang untuk anak-anak muda. Tapi kalau untuk ama-ama, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur. Coba malam Meko, jangan cuma didengar pengajian Bo. Coba HP Ibu, Beko habis risiko download lagu judulnya Selimut Putih. Setel Beko jam 3 sholat tahajud. Sekujur tubuh. Kalau ala dibuat 2 alarm dak yo jago tahajud, besok pagi pai ke pasar toko-toko jam di Solo, tanya Mbak, ada ndak jam yang bisa menendang? Asal jam 3 lepas. Beruntung bertuah kalian ibu-ibu, dapat suami yang soleh, bukan soman. Maka suami inilah yang akan membangunkan kalian tahajud nanti malam. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istri. Wake up my darling, wake up sayang. Lalu ibu pun membentangkan sajadah. Masya Allah bang, memang udahlah imam ambo dunia akhirat. Padahal dulu udah datang meminang pakai kap 70. Tapi yang kami pandang adalah bibit, bebek, dan bobot. Tahajud malam itu, usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqa 'allamahul bayan. Sejauh ini sekarang apa yang terjadi? Azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Suami tak juga bangun. Akhirnya istri membawa air. Salat subuh pindah. Tidak jelas lagi siapa kapten, siapa pasukan, siapa pemain, siapa back. Mestinya ini yang membangunkan. Tapi akhirnya ini pula
Ustadz, saya rasanya di rumah tangga ini sudah capek Pak Ustadz. Yang membangunkan anak saya, yang mendaftarkan sekolah saya, yang mencarikan nafkah saya sini. Jadi suami kamu, entahlah Pak Ustadz, tiba-tiba datang lahir anak. Ya, mudah-mudahan suami-suami yang begini ini diberikan Allah jalan terbaik untuk dia. Memang panjang umurnya sehat ya, kalau tidak mati-mati. Semak dunia aja. Cuma kadang ibu-ibu kalau terlanjur cinta, awak doakan bantu itunya belum berang. Yang doakan ambo cinta nggak bisa berpindah ke lain hati.